Pemirsa, kita awali informasi hari ini. Akibat tingginya curah hujan membuat 4 desa di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang mengalami banjir dan longsor. Beruntung dalam musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Air nambah besar ini sampai saat ini belum reda juga. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Serang, Banten membuat 4 desa di Kecamatan Mancak mengalami banjir disertai longsor. Banjir dan longsor ini terjadi di Desa Cikedung, Desa Telaga, Desa Sangiang, dan Desa Waringin. Yang paling parah terdampak yakni di Desa Cikedung. Akibatnya aktivitas warga pun terhambat. Salah satunya juga longsoran yang meluap sampai ke jalan. Yang saat ini di Cikedung sudah ada beberapa rekan yang reaksi cepat dari Sibat dan BPBD sudah menangani ke sana. Mudah-mudahan bersama dengan perangkat desa dan beberapa masyarakat di sana turut membantu untuk bisa menyelesaikan sisa-sisa material longsoran yang ada di wilayah Cikedung. Diketahui banjir dan longsor ini terjadi sejak Selasa dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir dan longsor ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras selama beberapa jam, sejumlah wilayah di Kota Cilegon, Banten terendam banjir. Selain faktor curah hujan tinggi, banjir terjadi akibat adanya banjir kiriman lain dari daerah lain. Pasca diguyur hujan deras, banjir melanda Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten, Selasa siang. Banjir dengan ketinggian sekitar 50 cm itu membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan banyak warga yang tidak bisa keluar kembali ke rumah karena kendaraan mereka tidak bisa melintas. Diketahui banjir kali ini merupakan banjir terparah sejak beberapa tahun terakhir. Selain kecilnya drainase, penyempitan jalan dan banjir kiriman dari Mancak, Serang juga memperparah terjadinya banjir. Mati kalau kendaraan motor lewat. Banjirnya parah ini, Pak. Ini sejak jam berapa tadi, Pak? Habis duhur ya, Pak? Sebelum duhur. Duhur udah langsung tinggi air ya. Padahal udah nggak hujan lagi ya? Iya, karena kan nggak ada pembuangan, Pak, susah di sini. Pembuangannya kecil, paritnya. Terkait peristiwa tersebut, warga berharap pemerintah Kota Cilegon bisa segera membangun drainase yang dapat menampung debit air jika hujan kembali turun. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan lamanya banjir setinggi 1 meter masih merendam 3 kelurahan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang mana warga korban banjir krisis air bersih. Banjir 1 meter masih merendam 3 kelurahan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, akibat meluapnya Sungai Walenai dan Danau Tempe. Akibatnya, warga korban banjir mengalami krisis air bersih. Sumber air bersih yang biasa mereka gunakan masih terendam banjir yang bercampur lumpur. Selain krisis air bersih, akses darat menuju pemukiman warga juga masih terendam banjir. Untuk keluar masuk pemukiman warga terpaksa menggunakan perahu. Warga korban banjir berharap bantuan pemerintah. Dan untuk sementara ini warga masyarakat alat transportasi yang digunakan itu menggunakan perahu. Dari pemantauan sendiri, Pak, apa yang paling dibutuhkan warga, Pak, untuk saat ini? Dari hasil pemantauan kami dan hasil investigasi kami di lapangan, koordinasi dengan beberapa warga setempat yang berdampak banjir, keperluan yang dibutuhkan oleh beberapa warga yaitu air bersih dan bambu. Dari pantauan pihak kepolisian, banjir 30 cm hingga 1 meter masih merendam 3 kelurahan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 3 kelurahan itu yakni Kelurahan Lailo, Kelurahan Salomeng Raleng, Kelurahan Matiro Tapareng. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi di beberapa wilayah di Kecamatan Sekongka, Kabupaten Sumbawa Barat menyebabkan longsor. Longsor menutup jalan utama hingga akses jalan antar kabupaten lumpuh total.
Intensitas hujan tinggi yang mengguyur Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat menyebabkan longsor di sejumlah wilayah dan memutus akses jalan penghubung dua kabupaten. Longsor menutup badan jalan utama hingga menyebabkan akses dari Kecamatan Sengkokang, Kabupaten Sumbawa Barat ke Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa melalui jalur selatan ini putus total. Material tanah longsor berupa batu dan kayu yang menutupi jalan dengan ketebalan mencapai 1 meter mengakibatkan kendaraan tidak bisa melintasi jalan penghubung Kabupaten Sumbawa Barat. Petugas gabungan TNI Polri Koramil Sekongkang dan Polsek Sekongkang serta pemerintah kecamatan dibantu alat berat membersihkan material tanah longsor untuk membuka kembali akses jalan. Pembersihan terhadap longsor yang menutupi jalan sepanjang jalan Siur, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat yang terjadi di 4 titik. Dan kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih kepada pihak aman yang sedang membantu kami untuk membersihkan bekas longsor yang menutupi jalan. Sementara masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah jika sedang turun hujan karena resiko bencana saat ini sangat tinggi. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, tengah hamil muda dan membutuhkan perhatian dari suami, seorang calon ibu muda justru menganiaya suaminya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi di Makassar, Sulawesi saat keduanya dalam perjalanan menggunakan sepeda motor. Rizaldi, 25 tahun, mendapat tindakan medis di Rumah Sakit Makassar akibat dianiaya istrinya yang sedang hamil muda. Sang istri, Erni, 18 tahun pun menemani suaminya selama proses pengobatan. Namun, Erni kemudian dibawa polisi ke Polsek Panakukang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan polisi, calon ibu muda ini mengaku perbuatannya dilatar belakangi emosi. Pelaku yang baru mengandung anak pertama ini merasa tidak mendapat perhatian dan sering mendapat perlakuan kasar dari suaminya yang bekerja di Dinas Kebersihan setempat. Akibatnya, saat keduanya berboncengan sepeda motor dan sempat terlibat cekcok, Erni menganiaya suaminya dengan kunci motor di Jalan Abdullah Daeng, Sirua. Pun sudah ulapor di Polrestabes, datang orang tua anak saya kan berdarah ya, bukaku. Sempat melapor. Setelah itu sudah berjanji dalam begitu suka napul, kapan capek pukul kembali. Intinya kita tidak tahan selalu dianiaya sama suami, akhirnya melakukan perlawanan nih. Iya, perlawanan juga. Berapa kali kita tekankan? Bukan bahwa korban ini mengalami luka di bahu kiri dan kanan berdasarkan keterangan korban. Pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut adalah istri siri korban. Motifnya adalah mereka ada pertengkaran kesalahpahaman antara si istri dan si suami. Kasus ini akhirnya berujung damai setelah korban maupun keluarga memaafkan perbuatan pelaku. Aparat Polsek Panakukang kemudian melakukan tindakan restoratif justice dengan membebaskan pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran di Depok, Jawa Barat yang viral karena mengungkap dugaan korupsi diberhentikan oleh instansinya. Sandi bersama dengan 2 temannya mendapatkan surat pemutusan kontrak melalui pos. Sandi Butar-Butar, seorang petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang kerap menyuarakan kerusakan alat harus menelan pil pahit. Sandi bersama 2 rekan kerjanya tidak diperpanjang kontraknya. Dari 140 petugas damkar, 3 diputus kontrak. Kita ada evaluasi tiap tahunnya dan itu menyatakan bahwa memang tidak bisa diperpanjang. Jadi ada kaitannya dengan vokalnya Sandi sendiri nggak sih, buka bobroknya damkar? Oh, kalau itu komedi. Nggak ada kaitannya atau gimana sih? Kami fokusnya ke kinerja. Sandi yang sudah 10 tahun bekerja di damkar menduga ada pihak yang ingin menyingkirkannya karena berani mengungkap dugaan korupsi damkar Kota Depok. Tanpa ada surat peringatan terlebih dahulu,
Sebelumnya Sandi pernah ditawari sejumlah uang oleh pihak yang ingin menutup mulutnya. Kesalahan saya apa gitu? Apakah mungkin dari dendam pribadi mereka atau seperti apa dari Bu Tesi gitu? Apa mungkin dia kuncinya ada di saya menyerang dia secara pekerjaannya gitu. Mungkin saya juga udah dapat banyak bisikan kemarin, dapat dari sesepuh warga Mekarsari, ternyata Tesi Haryati itu adalah lurah yang pernah didemo warganya karena masalah IMB dan tanah. Sandi salah satu petugas damkar yang vokal menyuarakan dugaan korupsi di damkar Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi. 2 oknum polisi terlibat dalam kasus pemerasan di acara Jakarta Warehouse Project 2024. 2 oknum polisi berinisial DW dan RP selaku Panit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya diberi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar penegakan hukum terkait kasus pemerasan pada acara DWP 2024. 2 personel itu diputuskan telah melanggar kode etik profesi Polri atas perbuatannya yang telah mengamankan warga negara asing maupun Indonesia dalam acara DWP 2024 yang diduga menyalahgunakan narkoba. Namun dalam prosesnya, para oknum tersebut meminta uang sebagai imbalan pembebasan. Putusan sidang KKEP yaitu pertama, sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kemudian kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sanksi administrasi berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari terhitung tanggal 27 September 2024 sampai 25 Januari 2025 di ruang Patsus Bid Provos di Propam Polri. Mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Sementara itu diketahui terkait putusan sidang tersebut, 2 oknum polisi DW dan RP menyatakan banding. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penetapan penurunan ongkos haji 2025, Panitia Kerja atau Panja Haji pun kini mengusulkan penambahan kuota haji lansia, terutama bagi calon jemaah haji lansia yang sudah menunggu hingga 10 tahun. Ya, mengingat pemerintah Arab Saudi berencana melakukan pembatasan usia calon haji maksimal 90 tahun. Pemerintah akhirnya resmi menurunkan ongkos biaya haji 2025. Meski ongkos biaya haji yang dibebankan ke calon jemaah haji hanya turun sekitar Rp614.000 menjadi Rp55,4 juta dari tahun sebelumnya, yakni Rp56 juta. Rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji turun Rp4 juta menjadi Rp89.410.000. Pasca penetapan penurunan ongkos haji 2025, Panitia Kerja atau Panja Haji DPR yang didampingi Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang langsung menemui Presiden Prabowo di Istana Negara Selasa sore. Pertemuan ini untuk melaporkan penurunan biaya haji 2025. Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai positif usulan penambahan kuota khusus bagi calon jemaah haji lansia tahun 2025. Ini dilakukan agar calon jemaah haji lansia yang sudah menunggu cukup lama dapat segera berangkat haji sebelum pembatasan usia 90 tahun diterapkan pemerintah Arab Saudi. Masa tunggu lansia itu ada yang dari 10 sampai 40 tahun, dari yang menunggu antara umur 80-90 tahun, ya mungkin kita akan dorong kepada pemerintah untuk meminta tambahan kuota khusus bagi lansia, supaya di tahun ini dan tahun berikut para lansia yang sudah menunggu dalam daftar tunggu itu bisa berangkat. Prabowo juga meminta penyelenggaraan ibadah haji mulai tahun ini dikawal aparat penegak hukum termasuk Kejagung dan KPK agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan baik.
Penurunan ongkos biaya haji Indonesia tahun ini menjadi yang termurah ketiga di dunia. Biaya ongkos haji termurah pertama yakni Pakistan yang hanya membebankan biaya 20 juta rupiah per calon jemaah haji. Sementara Arab Saudi membebankan biaya ongkos haji tergantung dari paket yang dipilih mulai dari 16 juta rupiah hingga 53,6 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di hari kedua pelaksanaan makan bergizi gratis, para siswa-siswi antusias. Menu makanan bergizi yang disajikan dinikmati oleh para siswa. Selain makanan yang bergizi, para siswa dan siswi menyebut bisa berhemat dan juga menabung dari uang jajan mereka karena adanya program makan bergizi gratis. Hari kedua program makan bergizi gratis, siswa-siswi yang menerima manfaatnya masih menyambut antusias. Seperti di SMPN 61 Jakarta, sebanyak 655 porsi makanan yang dibagikan langsung dinikmati oleh para siswa. Menu yang disajikan hari ini adalah nasi putih, sayur bayam wortel, telur orak-arik, pisang, dan susu. Menurut aku ini makanannya lumayan sangat sehat dan enak. Iya, menurut aku juga setuju sih. Itu sehat terus enak juga. Itu bisa bantu biar anak itu habis makan tuh jadi lebih fokus mungkin buat belajarnya. Di Depok, Jawa Barat, sejumlah siswa SD Negeri Cilangkap 5 Tapos, Kota Depok mengaku senang dengan adanya program makan bergizi gratis ini karena bisa berhemat dan menabung uang jajan mereka. Setiap hari sebanyak 740 porsi menu makanan bergizi didistribusikan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berada di kawasan Cilangkap yang sudah berlangsung sejak tanggal 6 Januari 2025. Senang bisa makan bareng teman-teman, makannya enak, semoga makan bergizi gratis ini bisa setiap hari. Sementara di Banjarnegara, Jawa Tengah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Banjarnegara menyalurkan sebanyak 2.702 porsi makanan ke wilayah Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di SD Negeri 1 Sigaluh Banjarnegara, terdapat 167 porsi makanan dibagikan ke para siswa. Para siswa mengaku senang mendapatkan makan bergizi gratis ini. Siswa pun berharap makan bergizi gratis ini terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis MBG yang sedianya dimulai Senin 6 Januari 2025 lalu terpaksa ditunda di Provinsi Papua Barat Daya. Ya, penundaan terjadi karena keterbatasan fasilitas dapur sehat yang menjadi elemen utama dalam pelaksanaan program tersebut. Program makan bergizi gratis yang sedianya dimulai pada Senin 6 Januari kemarin terpaksa ditunda di Provinsi Papua Barat Daya lantaran keterbatasan fasilitas dapur sehat. Program yang dicanangkan oleh pemerintah ini memerlukan setidaknya 60 dapur sehat yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya. Namun hingga saat ini, Kota Sorong baru memiliki 4 dapur sehat yang telah dibangun. Untuk memastikan kesiapan program ini, Gubernur Papua Barat Daya bersama sejumlah pihak terkait meninjau langsung salah satu dapur sehat yang berada di kawasan belakang kantor Koramil 1802 Rufei, Distrik Sorong Barat. Di lokasi ini, pembangunan dapur sehat telah selesai 100%. Sementara perlengkapan pendukung sebagian sudah tiba dan sisanya masih dalam perjalanan menuju Kota Sorong. Saya pribadi tetap berespon. Kehadiran saya di sini itu merupakan perhatian. Bahwa ini benar-benar kita saat ini kami masih finalisasi dan mudah-mudahan secepatnya akan segera dioperasionalkan. Jadi mudah-mudahan kita dapat mendukung proses atau program strategis dari Bapak Presiden kita.
Rencananya, program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Papua Barat Daya akan digelar serentak pada 13 Januari 2025 mendatang dengan jumlah penerima sebanyak 42.000 siswa dari 294 sekolah negeri dan swasta. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di dapur pendistribusian makan gizi gratis, kami sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila di Dapur Gizi di Palmerah, Jakarta Barat. Ya, Henry, bagaimana persiapan di dapur gizi untuk pendistribusian makan bergizi gratis hari ini? Selamat pagi, Nata, Yasmin, dan juga pemirsa. Kalau kami pantau, ini tepatnya kalau untuk di SPPG yang berada di Palmerah, Jakarta Barat, kami tadi sempat melihat untuk di pagi hari sempat sudah dilakukan proses pengemasan, kemudian juga pengolahan makanan. Namun kalau untuk pendistribusiannya sendiri, memang sudah dilakukan di pukul sesi pertama, ini di pagi hari, di pukul 7, kemudian nantinya akan di sesi kedua, akan dimulai kembali di pukul 9. Tapi kalau untuk saat ini memang belum dilakukan distribusi, mengingat kalau mobilnya sendiri masih berada di depan gedung dari SPPG sendiri. Tapi kalau mengingat untuk menu hari ini cukup menarik. Karena untuk menu makan bergizi gratis akan dilakukan bervariasi setiap harinya. Kalau informasi kami dapatkan akan ada 40 menu yang berbeda. Kemudian di hari Jumatnya akan ada menu spesial. Kalau kami tadi sempat pantau, karena saat ini kami tidak bisa memasuki ke kawasan dari SPPG-nya sendiri yang berada di Palmerah. Kami tadi sempat pantau kalau untuk menunya hari ini cukup menarik. Ada ikan sabu laut yang juga ditambahkan dengan saus asam manis. Kemudian juga ditambahkan juga dengan buahnya, ini buah salak. Kemudian ada nasi juga ditambahkan dengan tempe orek. Nah, ini cukup menarik yang dimana memang kalau untuk sayurannya sendiri dengan tumis kacang panjang dan juga bakso yang dipotong-potong. Tapi kalau misalnya kami dapat sampaikan, tentunya untuk pendistribusiannya sendiri di SPPG Palmerah, Jakarta Barat, ini akan dilakukan di 11 sekolah dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMP. Namun kalau untuk sesinya sendiri, ini nantinya akan dilakukan di pagi hari untuk sesi pertama untuk di tingkat TK sampai dengan kelas SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, lanjutkan di sesi kedua dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD dan dilanjutkan untuk di tingkat SMP. Kemudian kalau untuk harapannya sendiri juga untuk kami sempat dengar informasi dari para penerima sendiri makan bergizi gratis, memang kalau untuk rasanya ada yang suka dengan rasanya, kemudian juga ada yang sempat mengomentari kalau rasanya ini ada kurang bumbu-bumbu asin seperti itu. Jadi ini tentu menjadi satu perhatian untuk pemerintah dapat memberikan perubahan dari program makan bergizi gratis sendiri. Tapi kalau kami sempat pantau dalam, tadi kami sempat lihat dari luar kaca karena kami tidak bisa masuk kawasan. Kalau untuk pengemasannya sendiri ini cukup higienis dan juga cukup bersih, begitu juga dengan cukup safety dengan para pegawainya menggunakan sarung tangan plastik, kemudian juga menggunakan masker yang memang tandanya untuk program makan bergizi gratis ini sendiri dipastikan bersih dan juga sehat dan tentunya bergizi dengan menu-menu 4 sehat 5 sempurna. Kami akan pantau terus kalau untuk di Palmerah sendiri ini sudah masuk ke distribusi di sesi kedua. Kalau untuk distribusi ke-1 ini sudah mulai dibagikan ke beberapa titik lokasi sekolah yang ada di Palmerah sendiri, tepatnya di 11 sekolah. Tapi kalau untuk di sesi kedua nanti akan dibagikan. Kami akan pantau terus karena untuk saat ini belum terlihat untuk pemasukan dari makan bergizi gratis ke mobil untuk pendistribusian. Nata, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Henry Aprila telah melaporkan langsung dari Dapur Gizi di Palmerah, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mengerahkan alokasi dana dan sumber daya demi menyukseskan program makan bergizi gratis di 26 provinsi di Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga meminta pihak yang tidak mendukung program makan bergizi agar keluar dari pemerintahannya yang dipimpinnya. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang lihat tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya pun yakin, saya pertaruhkan
kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Pemirsa, Badan Karantina Indonesia memastikan seluruh hewan ternak jenis sapi impor asal Australia terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Sapi impor dikarantina dan divaksin untuk memastikan mencegah penyebaran penyakit PMK, LSD, dan Brucella. Badan Karantina Indonesia melakukan tindakan karantina terhadap impor sapi bakalan dari Australia, yaitu dengan melakukan pengasingan dan pengamatan selama kurang lebih 14 hari sejak kedatangan. Sapi-sapi ini wajib dikarantina sebelum didistribusikan. Kemudian Badan Karantina Indonesia melakukan vaksinasi, swab, dan pengambilan sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan lanjut di lab. Inspeksi ini juga berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Sapi sebagai salah satu protein dipastikan dalam kondisi sehat, terhindar dari penyakit yang berbahaya. Itu semuanya kita lakukan vaksinasi. Jadi kita pastikan semuanya sehat. Kalau ada yang sakit, itu pasti kita musnahkan. Itu pasti kita musnahkan. Jadi kita tidak akan memberi makanan yang tidak sehat kepada masyarakat kita. Ya, pemirsa, Anda kembali di Sindo Today. Awal tahun baru harga cabai semakin pedas. Harga cabai rawit merah tembus hingga Rp110.000. Diduga mahalnya harga cabai lantaran stok yang habis akibat cuaca buruk. Seperti yang dialami petani cabai di Banjarnegara yang gagal panen karena tanaman cabainya busuk. Harga cabai semakin pedas di awal tahun 2025. Di sejumlah pasar di Bojonegoro, Jawa Timur, harga cabai rawit merah 3 kali terjadi kenaikan. Sebelumnya pada akhir tahun 2024, cabai rawit merah naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Tidak berselang lama, kembali naik di kisaran Rp80.000 per kilogram. Dan kini harga cabai rawit merah tembus dinilai jual Rp110.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Pedasnya harga cabai membuat penjual menjerit. Pasalnya omset pedagang mengalami penurunan hingga 30% dibanding biasanya. Harga cabai rawit di pasar sekarang lagi melonjak. 1 kilo 110. Stoknya sedikit, soalnya barangnya elek-elek. Nanti nek beli kata ndak rugi. Kondisi yang sama juga dirasakan para pedagang di pasar tradisional Kebon Agung, Pasuruan, Jawa Timur. Selain cabai rawit merah dan keriting, harga cabai rawit hijau juga melonjak hampir 2 kali lipat, yang semula Rp45.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang, melonjaknya harga cabai karena stoknya yang terbatas, diduga akibat cuaca buruk. Kalau yang cabai rawit hijau itu 45. Sekarang 70. Oleh 70 naik terus ini ya. Tapi ya nggak tahu, besok-besok ya turun lagi ya nggak tahu. Cabai itu gampang angel ditebaknya itu. Kira-kira apa sih Bu penyebab kenaikan ini? Nggak ada, Pak. Sementara puluhan hektar tanaman cabai milik petani di desa Petir, Banjarnegara, Jawa Tengah busuk dan gagal panen. Buah dan batang cabai mengering sebelum masa panen. Menurut petani, kondisi ini merupakan dampak dari cuaca buruk musim penghujan. Biasanya sekali panen, petani bisa menghasilkan 2 kintal cabai, namun saat ini hanya berkisar 50 kg. Hujan hujan terus menerus 1 bulan lebih. 10 juta lah. 10 juta. Diperkirakan tingginya harga cabai masih akan berlanjut hingga 2 bulan mendatang saat bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut meningkatnya harga komoditas pangan seperti cabai saat periode Natal dan Tahun Baru 2025 disebabkan terlambatnya musim panen di beberapa daerah dan masuk musim tanam. Ya, selain itu pemirsa, kenaikan harga cabai juga disebabkan meningkatnya permintaan pada momen Nataru. Budi memperkirakan harga cabai akan kembali stabil pada pertengahan Januari seiring masa panen. Meski mengalami peningkatan, Budi Santoso memastikan harga komoditas pangan selama Natal dan Tahun Baru relatif stabil.
Jadi ini sebenarnya harga relatif stabil ya, walaupun ada sedikit peningkatan. Ini karena Nataru, kami sudah ngecek ke teman-teman di daerah melalui SP2KP dan kemarin juga koordinasi dengan teman-teman di wilayah timur, ternyata liburnya sampai tanggal 6. Jadi banyak distributor yang masih tutup sehingga suplai menjadi terbatas. Kalau cabai kami juga sudah cek karena memang panen yang terlambat dan ada sekarang yang lagi musim tanam, kemudian ada juga yang panen nanti sekitar pertengahan Januari. Makanya harga naik karena kebutuhan Nataru yang meningkat. Pemirsa, petinggi Apple Global akhirnya mendatangi kantor Kementerian Perindustrian guna melakukan negosiasi terkait dengan investasinya di tanah air. Ya, termasuk nasib iPhone 16 di Indonesia. Bos Apple atau Vice President of Global Policy Apple Nick Eman bersama timnya akhirnya mendatangi Kementerian Perindustrian guna melakukan negosiasi keberlanjutan penjualan produk Apple di tanah air. Selain membentuk tim teknis yang dipimpin oleh Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, pemerintah melalui Kemenperin mendorong Apple untuk melakukan pembangunan fasilitas manufaktur di Indonesia. Ada time frame ya yang kita tetapkan. Bisa done deal hari ini, bisa done deal malam ini, bisa done deal besok, bisa done deal next week, ya, bisa next month. Jadi waktu kami tidak tetapkan target. Yang kami tetapkan target itu adalah substansinya. Sementara pihak Apple bersedia mengirimkan perwakilan tingkat tingginya ke Indonesia untuk membahas potensi kerjasama strategis. Just a bit statement about the result of the negotiation. How was it? How was the progress? It's a great discussion. Great discussion. Meski demikian, Apple belum bisa menjual seri terbarunya iPhone 16 karena belum memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tanya itu, masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple juga telah habis. Diketahui pihak Apple berencana mengajukan investasi sebesar $1 miliar di Indonesia. Dari Jakarta, Ade Firmansyah melaporkan. Pemirsa, setelah melewati proses panjang, akhirnya Indonesia resmi bergabung dengan BRICS di tahun 2024. Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab juga turut bergabung. Indonesia dinyatakan resmi menjadi anggota penuh blok negara ekonomi berkembang BRICS. Hal ini diumumkan pemerintah Brazil yang secara resmi mengakui Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Indonesia masuk dalam jajaran kerjasama ekonomi negara-negara berkembang Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau yang dikenal dengan sebutan BRICS. Pengakuan resmi yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Brazil menyatakan Indonesia bersama dengan negara-negara anggota lainnya memiliki keinginan untuk mereformasi lembaga-lembaga pemerintahan global dan memberikan kontribusi positif terhadap kerjasama di negara-negara selatan. Brazil saat ini memegang jabatan Presiden bergilir BRICS untuk tahun 2025. BRICS sendiri didirikan pada tahun 2009 oleh anggota pendiri Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Di tahun 2024, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab juga resmi bergabung menjadi anggota penuh BRICS. BRICS bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara global selatan dan mereformasi lembaga-lembaga multilateral. Salah satu tujuannya adalah pengembangan alat pembayaran untuk memfasilitasi perdagangan antar negara anggota. Selain itu, negara-negara anggota juga membahas peningkatan transaksi non-dolar dan penguatan mata uang lokal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Roliansah Sumirat menegaskan bergabungnya Indonesia ke blok negara berkembang BRICS merupakan langkah strategis memperluas jaringan perekonomian dan perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS. Sehubungan dengan informasi mengenai keanggotaan Indonesia di BRICS, dapat saya sampaikan beberapa update sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia menyambut baik pengumuman yang diberikan oleh pemerintah Brazil kemarin tanggal 6 Januari waktu Amerika Selatan mengenai keputusan
bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS. Hal ini tentunya terkait erat dengan keinginan negara-negara BRICS untuk segera menerima Indonesia yang selalu berkomitmen dan juga telah menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai macam isu global dan juga penghargaan dan pengakuan dari negara-negara BRICS terhadap komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dan langkah strategis Indonesia juga ini dihargai untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lainnya. Sesuatu hal yang selalu kita sampaikan dan kita dorong dalam berbagai kesempatan di forum multilateral. Sebagai negara dengan perekonomian yang tumbuh dan beragam, Indonesia juga tentunya berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam agenda-agenda yang dibahas oleh BRICS itu sendiri, termasuk diantaranya mendorong ketahanan ekonomi, kerjasama teknologi, dan juga kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan terpisah sudah kita sampaikan beberapa kali bahwa BRICS merupakan wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama antara selatan-selatan dan memastikan suara dari negara-negara Global South, aspirasi dari negara-negara Global South dapat terwakili dalam proses pengambilan keputusan secara global. Terakhir, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Rusia sebagai ketua BRICS di tahun lalu 2024 atas dukungan dan kepemimpinannya dalam memfasilitasi bergabung Indonesia ke BRICS, dan juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Brazil selaku ketua BRICS di tahun 2025. Kedepannya, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS dan pihak-pihak lainnya untuk dapat mewujudkan dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Terima kasih. BRICS menarik semakin banyak pendukung dan negara-negara berhaluan yang berbagi prinsip-prinsip dasarnya, yaitu kesetaraan, berdaulat, penghormatan terhadap jalur pembangunan yang dipilih, pertimbangan kepentingan secara timbal balik, keterbukaan, konsensus, aspirasi untuk membentuk tatanan internasional multipolar, dan sistem keuangan serta perdagangan global yang adil, serta pencarian solusi kolektif. Berbagai hal menjadi alasan untuk bergabung dengan BRICS, diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan di antara negara-negara anggota, menyeimbangkan pengaruh kekuatan Barat, mereformasi sistem keuangan dan politik internasional, merombak sistem perdagangan global, meningkatkan situasi sosioekonomi global, mengusung multilateralisme yang inklusif, mendorong perdamaian dan keamanan, mempromosikan kerjasama di antara negara-negara anggota BRICS. Negara-negara anggota BRICS menyumbang sekitar 45% dari populasi dunia dan hampir 28% dari ekonomi global. Pemirsa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan para kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang sebelumnya dinyatakan pilot siap memenuhi undangan Kemenprin untuk membahas hal-hal penting terkait dengan perusahaan dan pekerja. Menperin mengatakan pihak kurator sudah memberikan jawaban terkait undangan tersebut, namun saat ini masih melakukan pembicaraan internal. Seperti diketahui pemirsa, Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya menetapkan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, yakni Sritex Pilot, menunjuk 4 kurator atau pihak yang bertanggung jawab guna mengurus kepilotan perusahaan. Keempatnya yakni Denny Ardianisha, Nur Hidayat, Fajar Romi Gumilar, dan juga Nurma Chandra. Sementara untuk hakim pengawas dalam proses pilot Sritex ialah Haruno Patriadi. Saya udah undang, ya, dan mereka menjawabnya adalah mereka harus membicarakan dulu di antara tim kuratornya, ya. Tapi intinya mereka siap untuk hadir diundang di kantor kami, ya, untuk membicarakan
hal-hal yang penting dan harus dibicarakan antara pemerintah dengan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meresmikan Pusat Artificial Intelligence AI pertama di Indonesia yang berada di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Ya, Kemkomdigi berharap talenta digital nasional meningkat, mengingat di tahun 2030 kebutuhannya diprediksi mencapai 9 juta jiwa. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meresmikan Pusat Artificial Intelligence atau AI Center pertama di Indonesia yang berada di Artificial Intelligence dan Pusat Data Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Dengan adanya pusat AI yang diinisiasi oleh Sivitas Akademik ini, Komdigi berharap generasi atau talenta digital Indonesia bisa meningkat, mengingat di tahun 2030 kebutuhan talenta digital diprediksi mencapai 9 juta jiwa. Hari ini kita menyaksikan peresmian dari AI Center Universitas Brawijaya sekaligus Data Center, dan ini menjadi salah satu AI Center universitas pertama di Indonesia. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital ikut berbangga mendukung dan insya Allah akan selalu mensupport, karena kami sangat percaya bahwa kerjasama antara pemerintah dan juga termasuk dengan universitas akan menjadi penting untuk mempersiapkan Indonesia. Mutia menambahkan keberadaan pusat AI di Universitas Brawijaya diharapkan bisa diikuti oleh sekolah-sekolah ataupun universitas lain, karena fasilitas ini dapat mendorong transformasi digital dalam negeri.